Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 5117002, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UNIP Jombang. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian SPSS sebagai tugas UAS NKSPSS parametrik. Baik, awal kita buka aplikasi SPSS. Di mana di aplikasi ini terdapat data view dan variable view. Langsung saja untuk tugas pertama, yakni uji normalitas. Awal kita buka data, yakni data Jawa Timur yang akan diuji normalitas. Perlu kita ketahui, untuk uji normalitas ini terdapat dua bagian, yakni uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika jumlah respondennya lebih dari 30 responden. Sedangkan uji Shapiro-Wilk digunakan jika jumlah respondennya di bawah 30 responden. Maka dari itu kita cek terlebih dahulu untuk data Jawa Timur, di mana data Jawa Timur ini memiliki 38 responden. Sehingga uji yang kita lakukan yakni dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum kita melakukan uji, kita tentukan hipotesis dari data yang akan kita uji, di mana jika H0 data berdistribusi normal, jika HA data tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita analisis data ini dengan cara analyze dan parametric test legacy dialog one sample KS. Untuk semua data dipindahkan ke tes variable list. Pada tes distribusi itu normal di centang. Oke. Pada output one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, yang perlu kita lihat yakni pada garis paling bawah, di mana assume signifikan dua tail. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi tidak normal. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov ini terdapat hasil nilai signifikan yang tidak teratur. Nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan ada yang melebihi dari 0,05. Maka uji normalitas pada data Jawa Timur ini data tidak berdistribusi normal. Tugas yang kedua yakni uji perbedaan rata-rata IPM antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebelum melakukan uji, kita menentukan H0 terlebih dahulu dan HA. Jadi untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata IPM antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan HA terdapat perbedaan rata-rata antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Variable view untuk provinsi di values itu kita tentukan terlebih dahulu, satu untuk Jawa Timur dan dua untuk Jawa Tengah. Kita langsung analyze dari data ini, yakni analyze compare means independent sample t-test. Untuk data IPM kita pindahkan ke test variable, sedangkan provinsi ke grouping variable. Setelah itu kita define group 1, 1, untuk grup 2, 2. Setelah itu continue, lalu oke. Pada output independent sample t-test ini kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan, di mana signifikan dua tailet jika lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata IPM antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan jika signifikan dua tailet ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara Jatim dan Jawa Tengah. Secara deskriptif dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan yang nyata atau tidaknya, kita melihat dari hasil independent sample t-test. Berdasarkan tabel pada bagian ini, terdapat bagian equal variance assumption, mana signifikan dua Taillet ini menghasilkan 0,033, di mana 0,033 ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara IPM Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, yakni regresi linear data IPM Jawa Timur. Langsung saja analyze regresi linear. Terus dependent. Untuk metode statistik, kita aktifkan estimasi, confidence interval, model fit, dan R-square. Continue. Lalu klik option, aktifkan include constant in equation, lalu continue. Setelah itu OK. Output pada variable interrupt remove ini gunanya untuk menentukan metode yang digunakan, yakni menggunakan metode enter. Sedangkan pada output ANOVA ini gunanya untuk uji signifikasi parameter serentak, di mana hipotesisnya H0 X1 sampai X6 tidak signifikan mempengaruhi variabel Y, sedangkan H1 minimal terdapat variabel X1 sampai X6 signifikan mempengaruhi variabel Y. Diperoleh signifikan 0,001, yakni signifikan ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dengan demikian secara bersama-sama signifikansi variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ini mempengaruhi variabel Y.